Oke, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan dari Anopelini dan Julicini. Jadi guys, kedua subfamily ini terdapat dua stadium utama yang menentukan perbedaan sangat mencolok antara subfamily Anopelini dan Julicini. Apa aja perbedaannya? Oke, jadi di sini ada gambar dari stadium dewasa. Di stadium dewasa ini yang akan kita amati itu daerah mesonotum. Mesonotum itu apa, Bang? Mesonotum itu adalah mulai dari sini hingga ke sini. Oke? Jadi satu kesatuan ini seluruhnya itu adalah mesonotum. Paham ya? Nah, dari mesonotum itu dibagi menjadi 3 jenis. Satu, ada yang namanya scutum. Dua, ada yang namanya scutellum. Tiga, ada yang namanya postnotum. Oke? Jadi mesonotum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada scutum, scutellum maksudnya, dan juga postnotum. Belakangnya semua. Bedanya cuma di depan doang. Ada scutum, scutellum, dan postnotum. Oke, sekarang kita identifikasi yang mana aja sih bagian dari tiga-tiga ini. Pertama kali, scutum. Scutum tuh yang mana sih, Bang? Scutum tuh mulai dari sini hingga sini. Oke? Jadi bagian yang atas ini itu adalah scutum. Scutum dari nyamuk dewasa. Oke? Aman ya? Sekarang scutellumnya yang mana, Bang? Kita pakai warna hijau. Scutellum itu mulai dari bawahnya. Dari sini hingga ke sini. Nah, ini merupakan scutellum. Oke, dapat dipahamin ya? Selanjutnya postnotum. Postnotum yang mana? Kita kasih warna biru. Postnotum itu bagian yang sini, guys. Lihat nih anak panahnya nih. Tuh. Jadi yang ini di bawah ini merupakan postnotum. Oke? Gampang ya? Jadi yang ini tadi merupakan scutum, terus yang ini merupakan scutellum, lalu yang ini merupakan mesonotum. Kenapa sih, Bang, harus dipahami bahwa struktur itu ada pada stadium dewasa? Karena ketiga struktur ini yang nantinya akan menjadi pembeda antara masing-masing genus dan spesies. Nah, sekarang kita fokus. Perbedaannya tadi adalah Anopelini dan Julicini. Ya kan? Letak perbedaan antara Anopelini dan Julicini terutama pada stadium dewasa itu ada di scutellumnya, guys. Kok bisa, Bang? Maksudnya gimana? Kita pindah ke gambar sebelah ya, guys. Nih. Yang ini tadi namanya scutum, yang ini scutellum, dan yang ini mesonotum. Jadi guys, ini scutellumnya kalau di zoom nanti akan mendapat gambaran seperti ini dan seperti ini.
Maksudnya gimana? Maksudnya kalau yang ini itu skutelumnya cuma satu lobus doang, monolobus. Monolobus cuma terdapat pada Anopelini. Oke. Hanya Anopelini yang memiliki skutelumnya satu lobus. Sedangkan yang Culicini itu dia yang sebelah kiri, guys. Jadi Culicini itu punya trilobus. Oke, dapat dipahamin ya. Anopelini satu lobus, Culicini 3 lobus. Oke. Anopelini satu lobus, Culicini 3 lobus. Ya, biar ingat aja, guys. Karena pembawaanku mungkin agak membosankan ya. Sedikit lambat. Tapi dengan demikian kita dapat memahami lebih bagus lagi. Nah, tadi udah pada stadium dewasa. Kalau Anopelini itu skutelumnya cuma satu doang, satu lobus maksudnya. Tapi kalau yang Culicini skutelumnya itu trilobus. Nah, selain pada stadium dewasa, juga ada perbedaan mencolok pada Anopelini dan Culicini. Apa itu, Bang? Yaitu ini, guys. Ini stadium apa? Ini stadium larva dari nyamuk. Jadi, urutannya itu mulai dari telur, terus menjadi larva, terus menjadi pupa, lalu terakhir menjadi dewasa atau imago. Oke, kita bahas ya perbedaan Anopelini dan Culicini. Jadi kalau yang Anopelini itu kunci utamanya dia itu tidak memiliki sifon. Sifon tuh yang mana, Bang? Sifon tuh yang ini, guys. Jadi sifon itu fungsinya adalah alat pernafasan bagi larva nyamuk. Nah, pada larva Anopelini itu dia nggak punya sifon. Terus napasnya pakai apa, Bang? Napasnya dia pakai ini, guys. Dia napasnya pakai ini. Tuh, napasnya pakai yang ini, guys. Itu apa? Itu namanya spiracle. S sama dengan spiracle. Kalau yang ini cuma ada sifon doang. Dia nggak punya spiracle. Jadi kuncinya kalau yang punya sifon itu cuma Culicini. Kalau yang nggak punya sifon itu pasti Anopelini. Jadi nanti dapat gampang ya untuk membedakannya ketika di preparat. Nggak punya sifon, Anopelini. Punya sifon, maka Culicini. Nah, Culicini ini ada 3 jenis tadi. Aedes, Culex, dan Mansonia. Jadi ketiga jenis ini, Aedes, Culex, dan Mansonia itu memiliki sifon. Namun yang Anopeles dia sendiri. Anopeles itu nggak punya sifon. Tetapi dia digantikan dengan spiracle. Berbeda sendiri ini si Anopeles. Beda. Terlahir berbeda. Ya itu dari larva aja udah berbeda, udah ditakdirkan berbeda. Anjir, ngomong apaan sih? Ya intinya begitu ya. Jadi tadi ada yang namanya spiracle dan ada yang namanya sifon. Kalau spiracle yang bulat-bulat di atas ini itu cuma ada di Anopelini. Sedangkan yang sifon itu cuma ada di Culicini. Culicini itu terdiri dari Aedes, Culex, dan Mansonia. Sedangkan Anopelini cuma ada Anopeles. Oke. Mungkin itu untuk perbedaan antara Culicini dan Anopelini. Jadi tadi kalau pada stadium dewasa itu letaknya ada di skuteleum. Yang mana
Kalau Culicini, skuteleumnya terdiri dari trilobus. Sedangkan yang Anophelini itu hanya satu lobus doang. Atau nih nama bahasanya itu adalah Scutellum rounded. Itu pada stadium dewasa. Kalau pada stadium larva itu dia yang Anophelini nggak punya sipon, sedangkan yang Culicini punya sipon. Aman ya? Oke? Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai morfologi dari Anophelini. Maksudnya perbedaan Anophelini dan Culicini. Sorry, ini malam soalnya guys.